dan itu sehingga tidakku malipus ite ngaji ya laran kami manegula kedua TC bawa kecerdak kami itu kalau tite dan akan mesin konen dami rumah kau semangat dan korban kata tahu kita ingat diri sendiri kan Pak Victor kemudian saya tahu teman-teman ada jam-jam laku aku Pak Victor tanda bisa cucu terus cara mencecah terus malipus aku sangat tahu cimping malipus tanda bisa cucu gitu kalau semasa ande inang dah kuweta tanda bisa cucu itu kalau sangat tahu teman-teman ayah jeho itemnya temanya 15 menit kalau buka gitu Pak. Oleh karena itu tema kampanye sebenarnya jadi mungkin saya hanya sekedar bercerita saja dalam pilkada ho mangas tombo misi mangas tombo kue mangas tombo meseng mangas tombo so mangas tombo dia gitu Pak. Jadi ya mungkin saya ini sekedar nostalgia saja. Jadi ya kemarin itu sebelum bercegahku tahun 2005 sebenarnya doon kerja aku dan Manggarai. Saya pernah buat penelitian terkait dengan pemekaran Manggarai Barat, Manggarai Timur itu tahun 2001. Kemudian setelah studi pemekaran 2001, kemudian saya juga buat studi satu namanya kompilasi hukum adat pertanahan Kabupaten Manggarai. Kemudian ada satu yang kemudian menurut saya penting ketika kemudian saya dengan beberapa teman melakukan satu studi tentang evaluasi otonomi daerah. Tapi itu bukan khusus untuk Manggarai, untuk seluruh Nusa Tenggara Timur. Pada saat saya membuat penelitian tentang itu, saya menemukan ada beberapa hal yang membuat kemudian saya pada saat 2005 itu setuju lagi akhirnya untuk pulang. Yang pertama begini, jadi ya di THO sebenar panen baru panen baru di THO mesti ya orang pandai gambar di pondok Pak buat panen baru gitu Pak. Dengan di THO panen baru tolong gambar coba. Jadi itu yang saya lihat terjadi di Manggarai pada saat itu, bahwa Manggarai ini membangun tanpa perencanaan. Jadi apakah pandai kan tidak ada. Sementara itu kan yang panen baru guna pandai digambar itu. Lalu kemudian panen gambar itu baik enggak jaga medosen ngacin pandai sekali itu ya pandai fondasi ini, kemudian pandai tiang pandai dinding gitu pandai tamain kira-kira begitulah ceritanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya temukan waktu itu adalah bahwa Manggarai ini punya anggaran itu lebih banyak untuk pemerintah daripada untuk rakyat. Namanya itu belanja rutin dan belanja pembangunan. Dan yang ketiga yang menurut saya juga waktu itu adalah bahwa di Manggarai ini pembangunan tidak merata. Ya memang pejabat meja kecamatan itu tahu sebagai pembangunan. Itu nggak istilah galau manga tahun ini. Dan saya kira itu juga sampai hari ini masih belum bisa selesai atau belum bisa diyakini oleh seluruh rakyat Manggarai bahwa memang cakoca umum kabupaten tergantung atau ini. Ini sebenarnya warisan sejarah. Nah, kurang lebih 3 hal itulah sebenarnya yang kemudian membuat saya kemudian waktu pulang itu bicara dengan waktu itu dengan Pak Kris untuk kemudian kalau 3 hal ini bisa kita sepakati maka kemudian saya mau pulang. Tapi kalau tidak saya tidak mau pikir begitu. Nah, oleh karena itu Demas CKN atau yang aku memandangku dalam konteks tadi itu, maka sampai hari ini 3 hal ini karena ini menjadi semangat saya waktu pulang sampai hari ini dan terus ke depan itu tetap akan menjadi semacam roh dari kita membangun Manggarai ini. Pertama harus merata, ya kecamatan merata. Jadi kemudian merata itu bisa juga dalam konteks antar wilayah, antar penduduk, kemudian antar kelompok. Kemudian yang berikut itu bahwa kita
Dan itu ada dalam visi kita, menggerai maju, makmur, adil, sejahtera, dan seterusnya. Kemudian yang berikut, kita harus tetap mempertahankan bagaimana APBD Kabupaten Manggarai ini harus lebih banyak untuk rakyat atau untuk pemerintah. Dulu namanya belanja rutin dan belanja pembangunan, kemudian berubah namanya belanja langsung, belanja tidak langsung, dan sekarang ada lagi satu istilah baru, kalau belanja barang jasa namanya belanja operasional, tapi itu tetap juga menjadi belanja pemerintah. Jadi itu tetap menjadi roh kita untuk membangun Manggarai ini. Kemudian roh yang ketiga yang harus kita pegang adalah bahwa kita membangun Manggarai itu bikin gambar dulu, bikin perencanaan dulu. Sehingga 5 tahun yang tersisa antara saya dan Pak Victor ini sebenarnya kami mau menuntaskan ya gambar yang kami sudah buat 20 tahun lalu, dan tinggal ini waktu tersisa ini untuk kemudian kita tuntaskan. Tentu setelah itu bikin gambar baru lagi tentang bagaimana wajah Manggarai ini 20 tahun ke depan. Kalau setiap satuan pemerintahan ini mampu melakukan hal ini, maka kita semua ini bisa memprediksi bahwa Manggarai itu kira-kira tahun 2025, tahun 2030 itu seperti apa, kemiskinannya bagaimana, kemudian infrastrukturnya seperti apa, daya manusianya seperti apa, kesehatan seperti apa, pendidikannya seperti apa, ekonominya seperti apa, itu bisa diprediksi. Dan kuncinya tadi harus bikin gambar dulu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu dari Mas CKN misalnya begini, sederhana begini, 5 tahun 2016 pada saat saya dan Pak Victor sudah terpilih dari Bupati Wakil, kami sudah buat target pandai gambar bahwa Manggarai Hoce bisa pandai salah hot mix itu 116 kilo itu gambar. Lalu 116 kilo leten tahun, dan sampai dengan sekarang saya dan Pak Victor itu sudah kemudian bisa selesaikan 113 kilo, diameter kilo. Sebentar itu masuk 2020, masuk 2021. Lalu kemudian yang berikut, memang ada polemik yang menurut saya itu netra kubo. Pilkada ho, mga tombo kue, mga tombo misi, mga tombo nemesa, mga tombo soho, mga tombo dio. Emedami ho lengkap tombo. Tombo mesem mga, tombo soho mga, tombo diang kule mga. Emedata banaso ke tombo diang kana. Aco dasar tombo diang mamita-mita na soho abu mesang. Kucobe. Gitu pe. Anggope. Dengan cenggo kat tombo dah kulo soho ka. Aku bisa aku pintang musia cekarung. Jangan kok buat sekarang tahu musia bawa. Lelo di buat tahu aku ni mesem. Elo ni mesem aku pisau hanya 50 kilo. Nama ini dasar kalau kau baca sekarang tahu musia. Karena itu sekalipun gitu teman. Kau coba teman lepus. Jadi tombo mesti mana dasar. Gitu sih tak kau. Tombo so gak tombo kue. Nah, mana kalau tombo kue ho gak tombo kue lah lelo kan. Jadi ya aku sembuh kolega. Anakku buat apa pada gambar dan Manggarai ho. Anakku kolega boga. Dengan cek kalau boga aku baca gambar lah. Tapi entah aku pada gambar tu kalau baca rupa gambar. Pak anda kan ni kita bapak itu. Ya tuh contoh sederhana begini. Ini RPJMD ini kan diatur oleh Perda. Lalu kemudian dirubah dengan namanya peraturan bupati. Namanya tadi jadi peraturan bupati ini peraturan tentang perubahan Perda, bukan mencabut Perda. Perdanya tetap berlaku, hanya dirubah beberapa hal. Misalnya karena waktu itu Menpan itu setelah melakukan evaluasi, menurut Menpan bahwa terlalu banyak itu indikator-indikator di RPJMD itu, kasih keluar separuh. Kemudian di salah satu bab itu kemudian bab itu menurut dia komponen-komponennya tidak cukup lengkap, maka kemudian ditambahkan. Makanya BPKP waktu itu mengasistensi kita. Lalu kemudian di undang-undang di Permendagri 54 tahun 2004, di situ disebutkan kalau misalnya RPJMD itu direvisi tanpa mengubah target-target boleh dengan peraturan bupati. Nah, Michael target memang peraturan bupati juga sudah tidak berlaku. Pakai Permendagri, pakai peraturan bupati berlaku ini. Oh, kita tombol kueso. Akhirnya enggak pernah terpendekat babe. Ya, terpendekat bahkan terpengulunkan sampai. Nah, itakina, kita lupa pelipus, itakan riti. Bonggo riti tentang riti pintar. Kau coba. Emeritia sebaliknya. Jadi ya terpengah ulun dia. Itakin riti gitu bang. Tapi saya bilang ini tombol kue, gitu deh.
Amai kalau gabah keliling-keliling di saya LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Saya bilang laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keterangan itu. Dan kalau misalnya ada keterangan-keterangan di LKPJ itu yang perlu dikoreksi, nanti dikoreksi di dalam perhitungan APBD. Kalau di perhitungan APBD itu ada program, ada kegiatan, ada nominal uang, ada target. Jadi jangan pakai lagi itu, sudah dikoreksi oleh apa namanya, oleh itu perhitungan APBD itu. Mulai ke host tombol itu. Kita penekabah itu longkor kali oleh bakas boni, bepeang cinapan, ikonnya pak, memang koreksi dari bahasa cukup mayu. Terima kasih. Jadi kira lebih seperti itu. Oleh karena itu, saya kira yang kita melakukan ke depan kita harus konsisten. Bangun menggerai ini harus adil, tanpa mempertimbangkan suku, agama, dari mana asal dan seterusnya. Yang kedua, APBD ini tetap harus kita bertahan dengan lebih banyak untuk rakyat daripada untuk pemerintah, apapun namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ibarat buat rumah, gambar dulu. Jangan sampai kita ini buat rumah tidak ada gambar, akhirnya bongkar bangkir kan begitu. Mungkin itu saja yang paling. Harus ada mesin tombol. Bos ya buat tombol kayak bos ada itu dari gua apa? Pasko belum? Masih ada lagi? Masih berapa lama? 8 menit aja. Nah, 8 menit apa kali 5 menit ya? Terus yang berikut juga ada mesin politik sebenarnya pilkada asik kau ingin ngau gitu ya. Jadi tapi ya saya lihat akhir-akhir ini sudah sedikit ada perubahan gitu ya. Jadi sudah mulai tertib, aman dan damai dan seterusnya. Karena saya kira yang paling sulit kita lakukan juga selalu setelah pilkada itu adalah bagaimana merekonsiliasi, bagaimana mendamaikan. Ya, jadi mendamaikan orang ini kalau seandainya kita berdamai, kalau kita lihat mereka baku tengkar begitu gampang damainya. Tapi kalau hati setiap orang disakiti, sulit mendamaikan. Kita tidak pernah tahu bahwa upaya yang kita lakukan lalu kemudian membuat orang itu kembali kepada keadaan semula. Dia tidak marah, dia kemudian menjadi bersaudara kembali, belum tentu. Contoh katalah kulelon pe atau judi so. Ya, saya kira sulit sekali berdamai orang-orang penjudi. Maksudnya? Apalagi merusak mesin. Apalagi kalau seandainya barang-barang yang mereka judi itu orang merah dises. Misalnya mang auto truk judi. Ini lewat ke truk itu dah, terganggu kulit jiwa raga dihaga. Ya tuh, pukul lem tuh. Ya tuh, atau meningkat mesin tuh, jiwa raganya terganggu. Jadi merekonsiliasi situasi itu tidak mudah. Nah oleh karena itu, karena kita tahu mendamaikan itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya, maka kemudian tugas kita bagaimana menjaga supaya kemudian persaudaraan tidak terganggu hanya gara-gara karena pilkada. Soal hubungan keluarga, dengan cemora wajah pilkada kalau apa kau itu. Jadi bahaya itu harus keturunan itu main itu, honde, homa, ho ama, ho ina. Dari wajah wajah pilkada, gak murah ngasang ama, murah ngasang ina. Jangan ceng ama muingnya itu, kuamu itu, coba. Jadi saya kira mesti kita bedakan. Dari situlah butuh kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu ajakan saya tentu saja bagaimana kemudian pilkada 2020 ini itu kemudian menjadi pilkada yang aman. Kita kemudian pilih pemimpin, serahkan seluruhnya kepada rakyat yang punya kedaulatan, mereka yang punya hati, dan biarkan mereka. Ayo mengajak paksa-paksa setengah esok. Itu. Jadi saya kira tidak ada satu proses demokrasi di mana kita memaksa-maksa orang untuk kemudian harus pilih dan memadur, tidak bisa. Tugas kita adalah tombo, rojo tombo, pededek tombo, hos tombo kue, hos tombo mese, hos tombo mesang, tombo leso, tombo diang, gitu. Dia dedek tombo itu pasti ya baik kalau ngolor ini. Oh tadi anak takut coba melanjutkan dan memadur, coba. Betul. Dan ini menutar ke kantor wilayah Pak apa 6 yuk yang Pak Uwau tam tombo bencu nembur lucu itu ayo bau begitu dia tombo bau tekanan pasti dia perlu nata itu yang pulih kepatmu gak kepat kulnain cowok itu nu tanggal 9 tuh kan kepatmu kepat naik
gum limen. Nah, tadi dari Pak Uwau vencu nembur. Gitu. Kalau vencu nembur calon gope kita angkat begini keluar dari bawah itu aroma bau semua. Dari itu atau mesin menurut aku, sehingga dengan demikian kita ke depan ini berharap pilkada bisa terbaik. Terus terakhir Malipus, terima kasih banyak. Jadi ya ainggo museho pikir aku Pak Victor Bapak Malipus. Jadi ya lo pemotango dia itu diberi satu rahmat oleh Tuhan, ada satu keberanian yang luar biasa. Kemudian ada satu semangat pengorbanan yang tidak dimiliki oleh kita semua. Ini sampai ke rumah tahu tak, misalnya kalau orang itu mau mati, Tuhan Yesus kelihatan ngaceng oleh salib untuk membebaskan kita semua. Tapi Bapak Motang ini dia kemudian mengabdikan diri, mengorbankan dirinya demi untuk kemudian menyelamatkan kita orang Manggarai. Kan gitu. Kalau kemudian beliau juga menjadi seorang pemberani. Jadi saya kira dalam situasi tertentu di mana kebenaran yang dia mau perjuangkan, maka dia harus berani dan nyawa pun dia harus korbankan, kan begitu. Nah, saya kira semangat ini adalah semangat yang mestinya dimiliki oleh setiap orang, ya setiap orang entah dia jadi pemimpin atau kemudian dia menjadi pengurus untuk urus rakyat Manggarai ini. Harus ada semangat, harus ada keberanian, harus ada semangat pengorbanan. Dan saya kira itulah sebenarnya yang membuat kita, kenapa malam ini kita selalu untuk mengingat beliau. Kemudian beliau sudah diabadikan di kota Ruteng itu lapangan Motang Rua, jalan Motang Rua. Kemudian yang puji Tuhan juga ya kita yang menyertai KPH yang usur lumpuh, manje pandena, patunda. Maksud saya begitu kita melihat dia, kita selalu berpikir inilah semangat keberanian, inilah semangat pengorbanan. Kira-kira gitu masuk Bapak Wabu. Saya tidak tahu orang lain bagaimana dia bisa mengerti tentang Lopo Motang ini dan dia punya patung yang ada di sana kan gitu. Kalau saya punya pemahaman seperti itu, begitu kita lihat dia, kita kemudian bicara soal keberanian untuk apa? Bicara soal pengorbanan untuk kemudian bisa menyelamatkan seluruh rakyat Manggarai ini. Tentu pada zaman yang agak berbeda, begitu Danong melawan Belanda, melawan penjajah, sekarang kita melawan kemiskinan dan seterusnya. Tapi intinya sama, kalau kita harus mengeluarkan rakyat ini dari sebuah situasi sulit. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Malipus, terima kasih banyak. Jadi ya apa naring kulimaring teh ayah ho kurmaju kolega Pak Victor gak sehat gitu. Dan itu sehingga tegidakku Malipus itu ngaji ya laran kami manegula kedua TC bawa cerdak kami gitu kalau tidak dan ada mesin konen dami rumah kau semangat dan korban kata tahu kita ingat diri sendiri kan. Ya kami juga diberi kekuatan, diberi keberanian untuk kemudian kami mengatakan benar kalau benar, salah kalau salah, demi untuk Manggarai yang lebih maju. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua kalian tua yang malam ini semua hadir untuk kemudian kita bisa buat tadi acara ya Tinghang bersama untuk Warabu Ceki dan bersama Bapak Malipus malam ini kita semua duduk di sini. Saya ingin tahu kalian tua terima kasih gitu kalau saya betul minan laku semusio terima kasih banyak. Ayo bom take your musik tuh kan tuh. Itu jadi ya terima kasih banyak kelihatan saya ingin tahu pengorbanan itu. Saya kira hanya itu saja terima kasih banyak.